Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik semuanya, gimana kabarnya pada hari ini? Semangat terus ya. Semoga sehat selalu dan ada lindungi Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor produksi tanaman atau faktor-faktor usaha produksi tanaman. Ya, setelah kemarin kita belajar tentang jenis-jenis usaha produksi tanaman, nah sekarang kita akan belajar tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi usaha produksi. Faktor usaha produksi tanaman adalah semua masukan atau pengorbanan yang diberikan kepada tanaman agar tanaman tersebut tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Sementara itu, bidang usaha produksi tanaman dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti faktor genetik, faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor manajemen. Salah satu faktor usaha tersebut yang pertama adalah genetik. Salah satu peranan penting dari faktor genetik ialah kemampuan satu tanaman hibrida, yaitu hasil silang dari induk-induk yang potensial untuk berpotensi tinggi. Potensi hasil atau kemampuan hasil tinggi beserta sifat-sifat lainnya seperti mutu, ketahanan akan serangan hama dan penyakit. Itu berhubungan erat dengan susunan genetika tanaman. Para siswa, faktor yang kedua yang mempengaruhi usaha produksi tanaman adalah alam atau lingkungan. Alam atau lingkungan ini sangat besar pengaruhnya terhadap produksi suatu tanaman. Lingkungan atau alam ini didefinisikan sebagai rangkaian semua persyaratan atau kondisi yang dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan organisme, dalam hal ini tanaman, atau dengan kata lain disebut dengan persyaratan tumbuh tanaman. Contohnya adalah suhu, ketersediaan air, energi matahari, kesuburan tanah, struktur dan tekstur tanah, kelembaban, serta ketinggian lahan dari permukaan laut. Ada tanaman yang tumbuh optimal di dataran tinggi, semisal brokoli. Dia tidak akan tumbuh dengan optimal di dataran rendah. Ada tanaman yang hanya tumbuh dengan baik di dataran rendah, seperti bawang merah misalnya, tetapi dia kurang bagus di dataran tinggi atau tidak optimal. Tapi ada juga tanaman yang bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Demikian contoh pengaruh dari alam ini terhadap pertumbuhan tanaman.
Para siswa, ketika kita akan melakukan usaha produksi tanaman, maka faktor alam ini harus diperhatikan. Contohnya, ketika kita akan melaksanakan produksi tanaman cabai, agar berhasil dengan baik, usaha produksi tanaman cabai itu diupayakan untuk memenuhi persyaratan teknis optimal sehingga dapat diproduksi secara teratur sepanjang tahun dengan produksi dan mutu yang optimal. Sebagai tanaman semusim yang diperlukan setiap hari, produksi tanaman cabai merah perlu dilakukan secara teratur dengan luas tanam yang relatif tetap sepanjang tahun. Di Indonesia, tanaman cabai merah mempunyai daya adaptasi yang cukup luas. Oleh karena itu, tanaman ini umumnya dapat dibudidayakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi sampai ketinggian 1.400 meter dari permukaan laut. Suhu yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman cabai merah ini adalah 25 derajat sampai 27 derajat Celcius pada siang hari dan 18 derajat sampai 20 derajat Celcius pada malam hari. Pemburuan tanaman cabai merah tidak banyak dipengaruhi oleh panjang hari. Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan cabai merah adalah sekitar 600 sampai 1200 mm per tahun. Tanaman cabai merah dapat tumbuh pada berbagai jenis asal tanah. Asal drainase dan aerasi tanah cukup baik dan air tersedia selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sementara itu, tingkat kemasaman atau pH tanah yang sesuai adalah 6-7. Nah, untuk menghindari timbulnya berbagai masalah dalam produksi atau budidaya cabai merah, terutama terhadap keamanan produk dan lingkungan, maka perlu dilakukan usaha budidaya cabai merah secara benar dengan tentu memperhatikan faktor alam ini. Cabai perlu kecukupan pupuk untuk tumbuh dan berkembang penyakit. Buah masak tergantung pasar yang dituju. Para siswa, faktor produksi tanaman berikutnya adalah modal. Faktor modal merupakan unsur dalam produksi tanaman sayuran yang sangat penting, sebab tanpa modal segalanya tidak berjalan. Modal dibedakan menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal berjalan atau variabel. Modal tetap misalnya adalah tanah dan alat mesin pertanian yang tidak akan habis dalam satu kali pakai atau satu kali produksi. Sedangkan modal bergerak misalnya adalah uang tunai, pupuk tanaman, benih, itu dianggap habis untuk satu kali produksi. Modal ini bisa diperoleh oleh petani atau pengusaha agribisnis, itu berasal dari pemilik, warisan, atau dari utang. Faktor usaha produksi berikutnya adalah tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja ini merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan, baik dalam jumlahnya maupun kualitasnya, sehingga proses produksi bisa berjalan dengan baik. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga jumlahnya optimal. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan ini memang masih banyak dipengaruhi dan dikaitkan dengan kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, musim, dan upah tenaga kerja.
Faktor usaha produksi yang kelima adalah manajemen. Manajemen itu sangat penting peranannya apabila dikaitkan dengan efisiensi. Artinya walaupun faktor produksi yang lainnya itu sudah cukup, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, tidak dimanage dengan baik, maka produksi yang baik dan tinggi tidak akan tercapai. Manajemen ini diperlukan untuk efisiensi penggunaan modal, meliputi kemampuan untuk menentukan, mengorganisasi, mengordinir, dan menghasilkan produk yang diharapkan. Itulah prasiswa faktor-faktor usaha produksi untuk tanaman sayuran. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.